Terus terang. Bapak tahu pengertian model bisnis itu seperti apa? Bukan yang Bapak paparkan, Pak. Bapak kan sudah baca, Bapak pendidikannya tinggi juga, pengalamannya full gitu. Betul kan, Pak? Ya. Model bisnis apa yang Bapak ingin sampaikan? Di dalam itu kan nanti dibuat kanvas bisnis model itu. Betul kan, Pak Wamen? Kanvasnya nggak ada. Coba Bapak baca teori-teori buku tentang bisnis model, Pak. Bukan isinya cuma jenis, gerai-gerai, bukan begitu, Pak. Kemudian kalau Bapak masuk ke wilayah yang bisnis yang nggak ada diferensiasinya, homogen, di situ yang terjadi red ocean, Pak. Bukan blue ocean, nanti perang. Perang harga samudra, bukan samudra biru, samudra merah, Pak, penuh darah. Karena homogen, tidak ada diferensiasi. Nah, bisnis model itu kita nggak dapatkan. Nah, itu yang penting buat kita tahu model bisnisnya seperti apa. Apalagi Bapak ngomong di berita bahwa ini bisnis model, ini modelnya bisa minimal untung 1 miliar. Dengan apa? Monopoli. Bisnis apa yang sekarang 1 miliar dari 3 miliar dan 5 miliar, Pak? 20%, Pak. Bapak, ini ngomong ke orang yang bukan bisnis, orang bisa percaya. Kalau ngomong ke pelaku bisnis, sekarang hampir-hampir nggak ada loh bisnis yang 20%, Pak. Ini juga harus Bapak clearkan. Bisnis apa yang bisa 20%? Kalau bisnis judol bisa 50%, Pak. Judi online. Ini bisnis sembako, gerai klinik. Itu homogen semua, Pak, sembako, Pak. Bapak tahu dari 25 BUMDes yang paling berhasil dari 25 BUMDes, itu ada di bidang apa? 56% itu keuangan, Pak. Keuangan, Pak, 56%, Pak. Ini catatan. 40% itu perdagangan dan jasa. 4% hanya ketahanan pangan, Pak. Hanya 4%, Pak. Dari BUMDes. Kita ambil contoh BUMDes saja. Yang bisa bagi hasil BUMDes yang 67.333 BUMDes tidak bisa bagi hasil, Pak. Nol. Bapak tahu nggak? Nah, ini merah putih ini bagaimana? BUMDes saja yang bisa menghasilkan bagi hasil di atas 1 miliar hanya 26 BUMDes dari 80.000 BUMDes. Tapi bisa bayangkan betapa perang di bawah, apa yang terjadi di bawah. Nah, sekarang Bapak datang dengan 1 miliar. Bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak harus paparkan. Jadi jangan kejar di media 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Omong kosong, Pak, itu, Pak. Hanya jumlah aja. Kita dukung, Pak, programnya Pak Presiden Prabowo. Tapi Bapak harus bisa menjaga ini agar jangan sampai merusak nama Presiden Prabowo. Itu penting. Jangan nanti gagal, yang gagal Bapak yang kena loh, Pak. Menteri Koperasi Budi Ari yang sangat terkenal fenomenal ini sekarang. Nah, ini tolong Bapak nanti jelaskan. Yang ketiga adalah soal pertanggungjawaban hukum. Soal penting juga, banyak bertanya, Pak. Siapa sebetulnya bertanggung jawab? Kalau ini gagal, nanti kan ada channeling juga. Ada plafon. Plafon itu sudah saya cek, Pak. Kalau plafon itu base daripada apa? Base daripada requirement dari bank harus dipenuhi. Gak mungkin dia kasih plafon 3M semuanya dia cairkan. Berapa yang bisa memenuhi plafon 3M itu? Gak gampang, Pak. Bapak bikin koperasi yang sudah ada, Bapak jadikan merah putih, itu juga kalau 3M belum tentu semua bisa dikasih, Pak. Sekarang kan kecil-kecil, Pak. Itu nggak mudah juga. Channeling, itu bansos, itu uang rakyat, Pak. Kalau koperasi yang nggak benar, itu ludes semua uang rakyat kalau channeling. Itu BUMN cuma bayar aja. Itu kan kayak bansos, dikasih channeling ke Bank Himbara. Nah, ini bagaimana? Banyak bertanya, ini key resources-nya. Itu salah satu bisnis model di dalamnya key resources, Pak. Itu kita cerita tentang finance. Key resources-nya apa? Finance-nya bagaimana? Bapak yang mana pakai channeling, mana yang pakai plafon? Nah, ini kan harus jelas, Pak. Ini kan nggak jelas. Muat bauksit juga. Dalamnya pun Cina semua. Sama juga, di dalam Cina itu produknya produk Cina semua. Waduh, parah juga ya. Oke. Jadi nggak ada keuntungan bagi masyarakat setempat kalau umpamanya produk dari Cina. Berarti warung setempat tidak laku. Karena apa? Karena tenaga kerja, tenaga Cina 10%.
tenaga kerja dari Indonesia cuma sebagai cleaning service dan security. Dan dibantu oleh polisi. Kalau kita umpamanya ada masyarakat yang demo, ada polisi itu yang hadapi. Terus saya beranjak ke Afrika, negara Guinea. Di negara Guinea itu Bang, Cina juga menguasai. Ya, kalau di sana memang New Guinea itu sudah seperti jadi provinsinya Cina kalau itu, karena mereka sudah tersandung hutang yang sangat besar terhadap Cina. Kita bisa melanjut ke situ Bang. Tidak tutup kemungkinan kita bakal arah ke situ dan sudah arah ke situ. Oke. Nah, yang saya sesali di Indonesia ini, kenapa pemerintah di zaman Jokowi memberi kebijakan tersebut? Apa itu kebijakannya? Kalau umpama Jokowi menang, investor diwajibkan dari Cina semua. Tenaga kerja dari Cina, bahan baku dari Cina, semua dari Cina. Jadi keuntungan Indonesia itu tidak ada. Jadi singkat cerita Bang ya, masukan dari saya. Kalau kita ngebahas itu panjang ceritanya Bang. Ya. Oke, baik. Ini masukan dari saya. Kalau ekonomi mau maju Indonesia, kita kembali secara mikir, secara logika bodoh lah, supaya orang paham semua. Saya agak kaget juga ya, sampai produk-produk sampo, sabun, sikat gigi, odol dari Cina masuk ke sana. Kaget saya, kenapa dibiarkan oleh bea cukai ya? Heran juga saya. Sebenarnya harusnya nggak boleh. Ini udah terlibat semua Bang, saya bukan menyalahkan bea cukai. Seluruh itu terlibat, semua itu tergantung atasan Bang. Tergantung atasan. Oke. Semua tergantung atasan. Baik. Oke. Nanti coba kita telusuri. Oke. Silakan Mas Tusri. Final informasinya. Sebentar. Masukan saya belum Bang. Sebentar. 2 poin. Ya. Poin pertama masukan saya, kalau bisa, Abang kebetulan di pemerintah, sampai dari kami masyarakat kecil, tolong disampaikan, kalau bisa semua aplikasi online ditutup mati semua, hapus. Kenapa? Contohnya Bang ya, contoh ini, kayak ibu-ibu sekarang paling senang belanja online, beli baju, beli apa dan sebagainya, ya kan? Oke? Nah, anggap si ibu-ibu ini mau ke pasar. Kalau kita nggak usah, kita bicara zaman dulu. Kalau seandainya tutup aplikasi online, kita tutup, kita akan kembali ke zaman dulu. Semua itu berdampak Bang. Semua itu berdampak positif, semua itu kebagian. Contohnya, seperti ibu-ibu mau belanja ke pasar. Kalau dia pergi ke pasar, otomatis yang laku apa? Ojek. Yang laku apa? Mobil angkot. Kalau mobil angkot laku, otomatis angkot dapat rezeki sedikit dari si ibu ini. Begitu juga tukang ojek dapat rezeki dari ibu ini. Oke? Terus setelah sampai di pasar, ibu itu muter-muter. Bukan nggak mungkin dia beli baju aja. Banyak dia beli yang lain. Baju dia beli kebagian toko bajunya. Terus dia muter-muter capek, haus, mau makan, mau minum, es laku, bakso laku. Berarti kebagian semua Bang ya. Itu yang pertama. Aplikasi online harus ditutup habis oleh pemerintah. Apapun itu sifat online-nya. Tapi begini, soal aplikasi online ini kan memang tidak mudah ditutup karena menghasilkan pendapatan negara yang cukup signifikan dari pajak ya. Jadi saya melihat bahwa pemerintah lebih memilih pasar online. Pemerintah mendapatkan pajak sementara dari pasar tradisional pemerintah tidak dapat pemasukan. Nah inilah dilema memang yang kita hadapi sekarang, sama seperti kenapa ibu-ibu suka, karena dia belanja online itu dia hanya mengeluarkan untuk biaya beli, dia tidak mengeluarkan ongkos, biaya parkir, ya jajan segala macam. Nah ibu-ibu justru lebih melihat itu menguntungkan bagi dirinya, dan pemerintah mendapat pemasukan dari pajak transaksi pasar online tersebut. Nah ini memang dilema bagaimana sekarang memperkuat pasar juga memang harus dipikirkan dengan cara, menurut saya harus ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan, apa saja yang boleh dijual secara online dan apa yang tidak boleh online. Tapi kalau menutup mungkin tidak akan mau pemerintah, karena itu mengenakan pajak. Tentu, saya paham. Pemerintah tidak bakal mau menutup. Kenapa? Kalau ada calon-calon presiden dan kepala daerah, dari rekorder aplikasi online sudah pasti mereka punya setoran Bang. Itu tidak usah kita pungkiri Bang. Kita ini rakyat bukan bodoh kayak dulu lagi, bukan bodoh. Udah pasti mereka dapat setoran. Jadi kesimpulannya bahasa Bang tadi yang keluar. Sebenarnya pemerintah ini mau ngebela pengusaha-pengusaha Cina yang punya aplikasi online atau masyarakat yang di bawah.
Kalau bahasa abang tadi yang kita tangkap, abang tuh lebih ngebela ke sono Oh, saya daripada tidak membela. masyarakat Saya yang di bawah. menyampaikan, saya posisinya menyampaikan fakta yang terjadi. Saya tidak membela. Oke, berarti kita dengan secara umum bang ya. Tapi kalau aplikasi tidak ditutup bang, ekonomi kita bakalan anjlok. Pemerintah bicara enak sekali, ekonomi kita baik-baik saja. Bagaimana ekonomi baik-baik sementara pasar sepi? Orang bodoh yang bicara itu. Kalau pasar rame itu baru baik-baik saja bang. Jalan satu-satunya tutup habis aplikasi online, tutup habis. Cerita nggak ada lagi sudah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pulangkan tenaga kerja Cina seluruh Indonesia kecuali ahlinya. Kecuali ahlinya. Oke? Oke. Baik. Itu dua itu aja bang. Kalau tenaga kerja Cina dipulangkan, tinggalkan yang ahli betul-betul ahlinya di bidangnya, otomatis pengangguran di Morowali di daerah yang berdampak tambang bekerja lagi bang kayak dulu bang. Ya, Abang paham itu daripada kami sebenarnya. Ya, itu pemikiran yang bagus ya. Kalau saya juga berpikir kalau mereka dipulangkan akan menjadi lapangan kerja juga bagi masyarakat lokal. Tetapi persoalannya Betul. tenaga kerja itu menjadi bagian dari kesepakatan investasi. Ketika mereka mau berinvestasi, mereka sudah mengajukan syarat dan kondisi. Salah satunya soal tenaga kerja. Makanya mereka mau datang berinvestasi. Nah, karena pemerintah kita melihat investasi ini sebagai kebutuhan yang sangat penting, pemerintah mau akhirnya dengan tanpa berpikir panjang main setuju saja. Dan ini kan menjadi dilema karena sudah ditandatangani dalam kontrak. Kalau itu dihentikan seketika atau sepihak, maka kita berpotensi mendapat persoalan di arbitrase internasional. Dan ini akan menghilangkan trust investor global kepada Indonesia. Jadi tidak mudah lagi untuk menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah investasi yang akan datang. Harus dilarang membawa tenaga kerja yang masih bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Kalau mengenai itu mungkin abang lebih paham, abang yang di atas, kami masyarakat di bawah saya bisa ngasih saran. Saya bersetuju dengan itu, hanya harusnya dari dulu pemerintah menolak itu. Masalahnya pemerintah kita terlanjur menerima di zaman investasi tahun-tahun yang lalu ya, dan ini membuat kita memang kehilangan banyak lapangan kerja sehingga yang selalu dibangga-banggakan hilirisasi itu dampaknya kepada pemenuhan lapangan tenaga kerja tidak signifikan. Jadi itu saja yang Betul. Makanya Pak Jokowi dulu slogannya kita akan menciptakan puluhan juta lapangan kerja. Itu betul, saya setuju. Tapi bukan bagi rakyat kita, bagi rakyat RRC. Titik. Oke, baik. Oke, Bang. Terima kasih. Makasih banyak. Semoga masukan saya ini Abang bisa nangkap maksudnya. Saya paham. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya selalu rangkum pendapat teman-teman semua karena saya membuat formal ini adalah untuk mengetahui realita bagaimana berpikir teman-teman masyarakat di banyak daerah terkait situasi kita yang ada. Karena saya tidak mau hanya membaca dari berita, mendengar laporan dari lembaga survei yang menurut saya semua sudah rekayasa. Saya lebih suka begini, saya langsung berhadapan dengan suara masyarakat langsung, jadi saya tahu apa yang terjadi di bawah. Terima kasih Bung Inal ya. Siap. Oke. Pesan saya cuma dua itu aja Pak ya, cuma dua itu aja pesan saya Bang. Tapi kalau Abang butuh bukti, takut saya banyak omongan, silakan Abang siap bawa saya pun siap tunjukin tempat-tempatnya di mana Cina yang punya baik. di dalam itu semua. Oke, makasih banyak Bang Bernard. Terima kasih Bung. Iya, assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ke Bung Gardian. Silakan Bung Gardian. Bung Gardian, Anda mau naik atau tidak? Aduh, saya baru pulang ini dari tadi ke Jakarta, jadi saya agak capek ini. Oke, silakan. Iya, selamat. Jadi gini, barangkali kalau dibuat survei sekarang ke seluruh Indonesia tentang makan gratis itu, ya mungkin ya akan kalah yang menyetujui makan gratis itu. Pasti, itu kita pastikan lah. Karena saya pikir itulah dagangan politik ketika kampanye yang sangat bodoh dan ditampung juga oleh orang yang bodoh.
Kenapa sampai saya katakan begitu? Begini Pak Ferdinand, jangan ketawain saya karena memang saya melihat bahwa masih Enggak, saya agak sedih mendengar ditampung orang bodoh itu, ya ampun. Oke, lanjut, silakan. iyalah karena hanya orang bodoh yang bisa menerima itu Pak. Ngapain? Iya kan? Tapi memang itulah dagangannya waktu itu supaya dia bisa menang. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah barusan ini, baru tadi sore saya lihat bahwa beliau ini presiden kita ini mengatakan BUMN supaya dicek dulu semua yang ada di BUMN, kalau apa diganti segala macam. Nggak bisa hanya himbauan Pak. Pak Presiden Prabowo jangan himbauan-himbauan. Udah nyata. Tiba-tiba tadi malah adik iparnya Raffi Ahmad jadi komisaris di Sarinah. Ya, itu dia. Jadi maksudnya saya gini. Ini Pak Prabowo ini betul-betul nggak seperti yang dia kampanyekan bahwa ada harta kita yang dibawa ke luar negeri. Loh sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Hartarto udah dipanggil kejaksaan. Sekarang ada di lingkungan dia. Demikian juga si Julhas. Dia ada lingkungan dia. Itu kan semua udah dipanggil kejaksaan agung. Kalau lu mau bersihin yang apa namanya koruptor-koruptor seperti itu yang sudah dipanggil nyata-nyata, kenapa nggak dipecat aja sekalian? Berarti itu titipannya Jokowi di situ kan? Iya dong. Itu ya. Persoalannya di mana? Udah jelas-jelas Pak Mahfud MD mengutip